Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 3482 membuat tuduhan palsu. Tak lama kemudian, seorang pemuda pun dibawa masuk. Pemuda ini adalah Wu Han. Ketika dia tiba dan melihat begitu banyak tokoh penting, dia ketakutan setengah mati. Ketika dia mendengar alasan pemanggilannya, dia begitu takut hingga wajahnya menjadi pucat. Dia berlutut di tanah sambil berteriak, "Yang mulia, saya tidak bersalah. Saya baru mengenal Cui Wei dalam waktu singkat. Kami tidak saling kenal sebelumnya. Lebih dari 100 tahun yang lalu, Cui Wei sengaja mendekati saya, jadi kami bertemu. Dalam 100 tahun terakhir, Cui Wei telah menghilang. Saya tidak dapat menemukannya lagi. Jika Yang Mulia tidak mempercayai saya, Anda dapat mencari jiwa saya." "Yang Mulia, semuanya sudah jelas sekarang. Cui Wei sengaja mendatangi Wuhan untuk menjebak kediaman guru besar. Saya bahkan menduga hal seperti itu tidak pernah terjadi. Itu semua direncanakan oleh Lu Ming. Dia mungkin mencoba menjebak saya. Yang Mulia, mohon buat keputusan." Penasihat kekaisaran segera berteriak. "Brengsek!" Lu Ming berteriak marah dalam hatinya. Dia tidak menyangka akan seperti ini hasilnya. Cui Wei belum lama mengenal Wuhan, jadi jelas bahwa dia bukan dari kediaman penasihat kekaisaran. Tampaknya ada seseorang yang ingin menjebak kediaman penasihat kekaisaran. Siapa orang itu? Petunjuknya terputus sama sekali. Ekspresi Lu Ming sangat jelek dan hatinya kacau. "Yang Mulia, Lu Ming memfitnah kita. Dia bisa saja mencari alasan untuk mencemarkan nama baik guru negara. Jika semua orang melakukan hal yang sama, dunia akan kacau balau. Yang Mulia, mohon hukum Lu Ming dan kurung dia selama 1 tahun sebagai peringatan bagi yang lain." Guru negara segera memanfaatkan kesempatan untuk menyerang balik Lu Ming. "Ayah, guru negara benar. Guru negara adalah pejabat penting dari dinasti suci. Bagaimana dia bisa difitnah dengan mudah? Dia bahkan pergi menemui ayah dan memfitnahnya. Orang seperti itu tidak bisa ditoleransi. Ayah, tolong hukum dia." Putra mahkota segera melangkah keluar dan berkata, "Tidak, Yang Mulia. Orang tua Lu Ming memang telah hilang dan ditawan. Ia melakukan ini karena ia ingin menyelamatkan orang tuanya. Ia tidak melakukan kejahatan serius apapun. Mohon maafkan dia, Yang Mulia." Raja Surgawi 1000 orang suci segera berkata, "Benar sekali, Ayah. Lu Ming masih muda. Orang tuanya ditawan. Tidak dapat dielakkan bahwa dia akan panik. Tolong beri dia kesempatan, Ayah," kata pangeran kedua sambil berjalan keluar. "Yang Mulia, kami tidak tahu apakah orang tuanya telah dipenjara, tetapi kami tidak bisa membiarkannya bebas karena memfitnah guru negara. Kalau tidak, bagaimana kami bisa mengintimidasi dunia di masa depan? Bukankah semua orang akan menirunya? Apa prestise yang akan ditinggalkan keluarga kerajaan kita?" Putra mahkota segera membalas. Adapun Lu Ming, dia tetap diam dan tidak mengatakan sepatah kata pun. Kaisar yang bijak mengerutkan kening. Memang, memfitnah penasihat kekaisaran adalah masalah besar. Terlebih lagi, dia datang untuk memfitnahnya. Dia harus dihukum. "Yang Mulia, rakyat jelata ini punya ide," kata penasihat kekaisaran. "Ide apa?" Kaisar yang bijak bertanya. "Tinggal kurang dari 5 tahun lagi sebelum hari ulang tahun Kaisar Bijak. Hari itu juga akan menjadi hari kesepakatan antara Kaisar Bijak dan Kaisar Bijak Tianyi. Kedua belah pihak akan mengirimkan jagoan surgawi terkuat mereka dan menentukan pemenangnya dalam satu pertempuran. Selama Yang Mulia menang, Anda akan bisa mendapatkan bunga penyubur jiwa dari Kaisar Bijak Tianyi dan membantu Yang Mulia memperpanjang umur Anda. Saya sarankan agar kita biarkan Lu Ming berpartisipasi dalam pertempuran ini. Jika dia bisa membantu Yang Mulia menang dan mendapatkan bunga penyubur jiwa, kita bisa menebus kesalahannya dan memaafkannya atas kejahatannya kali ini." Penasihat kekaisaran tersenyum. "Bagus, bagus, ini luar biasa." Sang kaisar yang bijak mengangguk berulang kali. "Yang Mulia, Anda tidak bisa. Kultivasi Lu Ming masih lemah dan dia belum lama berkultivasi. Bagaimana dia bisa mengalahkan para jenius terkuat? Membiarkan Lu Ming berpartisipasi dalam pertempuran sama saja dengan mengirimnya ke kematiannya." Wu Fan punya motif tersembunyi. Raja Surgawi tua, ribuan orang suci segera berteriak. Di sebelah barat daya dinasti suci kekosongan besar terdapat ras barbar.
Di sebelah utara dinasti suci kekosongan besar terdapat negara kuat lain yang disebut dinasti suci Tianyi. Kekuatan dinasti suci Tianyi mirip dengan kekuatan dinasti suci kekosongan besar. Hubungan antara kedua negara terkadang baik dan terkadang buruk, terkadang mereka bertempur dan terkadang mereka bekerja sama. Setahun yang lalu, Kaisar Suci saat ini dan Kaisar Suci Tianyi memiliki kesepakatan. Pada hari ulang tahun Kaisar Suci, kedua belah pihak akan mengirimkan orang-orang terkuat dari surga untuk bertarung satu sama lain. Pihak yang kalah harus memberikan harta karun tertinggi kepada pihak lainnya. Jika Kaisar Suci Kekosongan Besar kalah, dia akan memberikan mutiara surgawi kekosongan besar kepada pihak lain. Mutiara surgawi kekosongan besar adalah harta karun yang unik bagi dinasti suci kekosongan besar. Mutiara ini sangat membantu dalam pengembangan dewa-dewi surgawi dan merupakan harta karun yang tak tertandingi. Dan jika Kaisar Suci Tianyi kalah, dia harus memberikan bunga penyembuh jiwa kepada Kaisar Suci Kekosongan Besar. Pada saat yang sama, bunga penyubur jiwa juga merupakan harta karun yang tak tertandingi. Seperti namanya, bunga ini dapat memelihara dan menyehatkan jiwa, sehingga jiwa yang lelah dapat kembali terisi dengan vitalitas. Bagi seseorang yang masa hidupnya hampir habis, bunga ini merupakan harta karun tertinggi yang dapat memperpanjang masa hidupnya. Bagi Kaisar Sage yang sangat hampa, dia telah menggunakan semua jenis harta yang dapat meningkatkan umurnya. Harta tersebut tidak lagi memiliki pengaruh padanya. Namun, bunga penyembuh jiwa itu masih efektif padanya. Setidaknya bisa memperpanjang umurnya hingga setengah tahun bintang. Setengah tahun bintang sama dengan 5 miliar tahun. Dengan jangka waktu yang begitu lama, ia mungkin benar-benar menemukan cara untuk menerobos ke alam baru dan meningkatkan masa hidupnya. Oleh karena itu, Kaisar Suci Kekosongan Besar bertekad untuk mendapatkan bunga pemeliharaan jiwa. Namun, pertempuran ini adalah pertempuran antara para jenius terkuat dari kedua belah pihak, seperti 9 bintang jenderal. Lagi pula, Lu Ming baru saja berkultivasi dalam waktu yang singkat. Apakah dia bisa mengalahkan orang jenius seperti itu? Meskipun Lu Ming telah mengalahkan Lin Ke hanya berada di peringkat terbawah dari 9 jenderal besar. Selain itu, Raja Surgawi tua 1000 orang suci yakin bahwa guru negara tidak memiliki niat baik ketika dia membuat saran ini. Apa gunanya sedikit bahaya untuk melayani yang mulia? Lagi pula, yang kumaksud adalah Lu Ming harus memainkan peran yang menentukan dalam konferensi ini dan bukan hanya sekadar orang yang lewat. Hanya dengan begitu kejahatannya bisa diampuni. Kalau tidak, dia harus dihukum berat. Kata penasihat kekaisaran. Baiklah, saya setuju. Pada saat ini, Lu Ming berbicara dengan ekspresi penuh tekad. Lu Ming, Raja Surgawi tua 1000 orang suci terkejut dan tidak mengatakan apapun lagi. Baiklah, mari kita lakukan itu, kata sang kaisar yang bijak. Di sampingnya, penasihat kekaisaran dan putra mahkota sama-sama menampakkan ekspresi gembira. Yang mulia, Lu Ming punya satu permintaan lagi. Lu Ming berkata lagi, permintaan apa? Kekosongan besar Kaisar Suci bertanya. Yang mulia, jika Lu Ming berhasil mendapatkan bunga penyembuh jiwa untukmu kali ini, mohon berusahalah untuk menemukan pembunuh sebenarnya yang memenjarakan orang tuaku. Kata Lu Ming. Alasan mengapa dia setuju begitu saja adalah karena dia ingin menggunakan kekuatan Kaisar Suci yang sangat besar untuk melacak berita tentang orang tuanya. Kekuatan Kaisar Suci Kekosongan Besar sangat hebat, dan dia tidak dapat dibandingkan dengannya. Jika Kaisar Suci Kekosongan Besar mengirim orang untuk menyelidiki, dia yakin akan ada hasilnya dengan sangat cepat. Baiklah, jika kalian benar-benar dapat membantuku mendapatkan bunga penyegar jiwa, aku akan menyetujui semua persyaratannya. Baiklah, cukup sekian untuk hari ini. Kalian semua boleh pergi. Aku akan beristirahat. Kaisar Suci yang agung itu melambaikan tangannya. Kemudian, Lu Ming dan yang lainnya pergi. Setelah beberapa waktu, di Istana Naga yang tersembunyi. Lu Ming, aku khawatir guru negara memiliki niat jahat saat memintamu untuk berpartisipasi dalam pertempuran antara para jenius dari kedua negara. Aku menduga dia pasti akan mengatur seseorang untuk menyakitimu selama pertempuran. Lan Sang berkata sambil mengerutkan kening. Jika mereka benar-benar berbahaya bagiku, aku akan membunuh mereka semua. Kilatan dingin terpancar di mata Lu Ming. Kita masih tidak bisa ceroboh. Kamu harus tahu bahwa Lin Ke berada di peringkat terakhir di antara 9 bintang jenderal besar. Dia juga yang terlemah,
terutama mereka yang berada di peringkat dekat puncak. Kekuatan mereka sangat mengejutkan. Kudengar seseorang telah memasuki alam dewa surgawi. Begitu orang seperti itu memasuki alam dewa surgawi, dia akan sangat menakutkan. Kata Lan Sang. Bab 3483, Terobosan, God King tingkat ke-9. Lu Ming mengangguk. Makna yang disampaikan Lan Sang sangat sederhana. Karena dinasti suci kekosongan besar memiliki sosok yang begitu kuat, dinasti suci Tianyi pasti juga memilikinya. Meskipun kekuatan tempur Lu Ming sekarang telah sepenuhnya dilepaskan dan dia dapat bertarung melawan dewa-dewi tingkat kedua, namun itu hanyalah melawan dewa-dewi tingkat kedua yang biasa. Dan tokoh-tokoh seperti 9 bintang jenderal besar semuanya adalah para jenius tingkat atas. Begitu mereka melangkah ke alam dewa surgawi, mereka akan sangat menakutkan. Kekuatan tempur mereka tidak dapat diukur dengan akal sehat. Masih ada waktu sekitar 5 tahun lagi. Aku akan menggunakan 5 tahun ini untuk lebih meningkatkan kekuatanku. Mata Lu Ming dipenuhi dengan tekad. Dia pasti akan mendapatkan bunga pemeliharaan jiwa untuk kaisar yang bijak dan menyuruh kaisar yang bijak menyelidiki masalah orang tuanya. Tidak peduli siapapun kamu, jika orang tuaku terluka sedikit saja, aku akan membuatmu mati tanpa tempat pemakaman. Aku akan membalasmu 10 kali lipat atau 100 kali lipat. Mata Lu Ming bersinar dengan niat membunuh yang mengejutkan. Kemudian, setelah mengobrol dengan Lan Sang sebentar, Lu Ming kembali ke kamarnya dan mulai berkultivasi dalam pengasingan. 5 tahun terlalu singkat. Tidak peduli apakah itu faktor kekuatan surgawi asal, formula karakter pertempuran, atau teknik rahasia asal, dia tidak akan dapat membuat terobosan besar. Kalau dia ingin berhasil, dia harus memulainya dengan berkultivasi. Dan EBSCP, dia saat ini berada di alam Raja Dewa tingkat ke-8, dan dia ingin mencapai tingkat ke-9 dalam waktu 5 tahun. Dalam kondisi normal, mustahil bagi seseorang untuk menerobos ke alam Raja Dewa tingkat ke-9 dari alam Raja Dewa tingkat ke-8 dalam waktu 5 tahun. Namun, Lu Ming memiliki formula, ukuran, dan kristal surgawi primordial yang tak terhitung jumlahnya. Itu mungkin. Kristal surgawi primal mengandung sejumlah besar ki surgawi primal dan sangat murni. Di masa lalu, kristal-kristal Dewa Purba diserap melalui hati Dewa kuno dan diubah menjadi kekuatan meridian darah untuk meningkatkan tubuh Dewa Purba. Hanya sebagian kecil yang digunakan oleh Lu Ming untuk meningkatkan kultivasinya dan diubah menjadi kekuatan dewa. Karena begitu dia menggunakan formula, kuantitas, untuk menyerap dan memurnikannya, itu hanya dapat diubah menjadi energi dan tidak akan membantu tubuh Dewa Primordial. Namun, Lu Ming tidak perlu meningkatkan tubuh surgawi primordialnya. Ia hanya perlu meningkatkan kultivasinya. Oleh karena itu, ia akan membiarkan formula kuantitas menyerapnya. Seiring meningkatnya level kultivasi Lu Ming, kecepatan formula, ukuran, dalam memurnikan energi juga meningkat pesat. Terlebih lagi, kristal surgawi purba sangat mudah diserap dan dimurnikan. 5 tahun sudah cukup bagi Lu Ming untuk menerobos ke tingkat ke-9 alam Raja Surgawi. Liang Tua, aku serahkan padamu. Lu Ming mengirimkan transmisi suara ke formula, kuantitas. Kemudian, dia melambaikan tangannya dan 10.000 kristal surgawi primordial terbang keluar. Energi yang terkandung dalam 10.000 keping kristal surgawi purba sudah sangat mengejutkan. Lu Ming memperkirakan bahwa itu sudah cukup baginya untuk menerobos. Serahkan padaku. Suara kata, kuantitas, keluar. Kemudian, gelombang energi menggulung dan mengambil 10.000 kristal surgawi purba. Dia mulai memurnikannya. Tidak lama kemudian, aliran energi mengalir ke tubuh Lu Ming. Lu Ming mengedarkan kitab suci Dao Universal dan menyempurnakannya sedikit. Energi tersebut berubah menjadi kekuatan surgawi dan memperkuat kekuatan surgawi Lu Ming. Begitu saja, Lu Ming fokus pada kultivasi tertutup. Di kediaman Putra Mahkota berdiri dengan tangan di belakang punggungnya di halaman. Di belakang Putra Mahkota berdiri penasihat kekaisaran dan seorang pemuda. Jika Lu Ming ada di sini, dia pasti akan mengenali bahwa pemuda itu adalah Di Jianyi. Di Jianyi, kesempatanmu sudah tiba. Kali ini, Lu Ming juga akan berpartisipasi dalam pertempuran antara kedua negara. Bukankah kau selalu ingin membunuh Lu Ming? Ini kesempatanmu. Kata Putra Mahkota, saya tidak akan melewatkan kesempatan ini. Mata Kaisar Jianyi bersinar dengan cahaya dingin. Jauh di dalam matanya, ada keinginan yang dalam. Orang lain mungkin tidak tahu,
namun dia tahu betul bahwa Luming pasti memiliki kata asal-usul kuno tersebut. Dia harus mendapatkan kata-kata kuno tentang asal-usul dari Luming. Jika dia melakukan itu, kemampuannya akan semakin mengejutkan. Dia pasti akan menjadi ahli puncak di alam semesta purba di masa depan. Dinasti suci yang agung hanya akan menjadi batu loncatannya. Dia telah mencari kesempatan untuk membunuh Luming. Namun, Luming tidak ada di sana atau dikelilingi oleh para ahli. Dia tidak menemukan kesempatan. Hanya ada satu kali dia menemukan peluang. Namun, kemampuan Luming berada di luar ekspektasinya. Dia tidak berhasil dalam waktu singkat dan menarik perhatian ahli lain, menyebabkan dia kehilangan peluang. Kali ini, dia tidak akan melewatkan kesempatan itu. Pedang Kaisar 1, jangan ceroboh. Luming sangat kuat. Bahkan Lin Ke dikalahkan oleh Luming. Penasihat Kekaisaran memperingatkan, Lin Ke, berapa banyak dari mereka yang bisa kubunuh dengan satu serangan? Di Jianyi berkata ringan, penuh percaya diri. Baiklah, masih ada 5 tahun lagi. Dalam 5 tahun ini, aku akan menggunakan semua sumber daya untuk membantumu maju lebih jauh dan membunuh Luming. Namun, kamu harus ingat satu hal. Setelah kamu membunuh Luming, kamu hanya bisa kalah dalam pertempuran selanjutnya dengan dinasti suci Tianyi. Kamu tidak bisa menang. Apakah kamu mengerti? Putra mahkota berbicara dengan acuh tak acuh. Suaranya sangat serius dan tegas, penuh dengan tekanan yang mengerikan. Ya, mata di Jianyi berbinar dan dia membungkuk untuk menerima perintah. Hanya kekalahan yang diizinkan, tidak ada kemenangan yang diizinkan. Dia tahu apa yang dipikirkan putra mahkota. Hal ini dikarenakan putra mahkota telah menduduki posisi ini selama bertahun-tahun. Namun, selama Kaisar Sage yang agung dan hampa tidak meninggal, putra mahkota tidak akan dapat melangkah maju dan duduk di singgasana Kaisar Sage. Dia telah menunggu begitu lama hingga Kaisar Suci yang agung itu mencapai akhir hayatnya, jadi bagaimana dia bisa membantu Kaisar Suci itu memperpanjang hidupnya? Jika Kaisar Suci yang hampa memperoleh bunga pemelihara jiwa dan meningkatkan masa hidupnya setengah tahun bintang, maka kultivasinya akan menembus lagi. Dengan begitu, putra mahkota tidak akan pernah bisa duduk di singgasana Kaisar Suci. Putra mahkota adalah orang yang paling tidak rela melihat Kaisar yang bijak memperoleh bunga penyembuh jiwa. Guru negara, apakah Anda bermain api dengan membiarkan Luming berpartisipasi dalam pertempuran antara kedua negara? Putra mahkota mengerutkan kening karena khawatir. Jika Luming benar-benar membantu dinasti suci kekosongan besar meraih kemenangan, mereka akan menembak kaki mereka sendiri. Putra mahkota, apakah menurutmu itu mungkin? Kali ini, tujuan membiarkan Luming berpartisipasi adalah untuk membunuhnya. Tentu saja, bagaimana jika, maksudku, bagaimana jika Luming benar-benar tidak mati? Dengan kemampuannya, apa dampaknya terhadap situasi secara keseluruhan? Bukankah semuanya berada di bawah kendali putra mahkota? Penasihat Kekaisaran tersenyum licik. Benar sekali, sepertinya aku terlalu banyak berpikir. Sang putra mahkota tersenyum. Waktu berlalu begitu cepat. Setahun, 2 tahun. Dalam sekejap mata, 5 tahun telah berlalu. Masih ada 10 hari sebelum hari ulang tahun Kaisar Suci Kekosongan Besar. Selama kurun waktu ini, panggung ilusi surgawi yang agung itu ramai dengan aktivitas. 27 istana Raja Surgawi, ratusan istana bangsawan, dan ribuan jenderal semuanya telah tiba. Selama kurun waktu ini, ibu kota Dewa Ilusi yang agung dipenuhi oleh para ahli. Mungkin saja siapapun yang mereka temui secara acak di jalan adalah eksistensi alam dewa yang surgawi. Tentu saja, Angkatan Darat yang menjaga perbatasan juga waspada tinggi untuk mencegah kaum barbar mengambil kesempatan untuk menyerang. Pada hari ini, aura yang kuat terpancar dari halaman belakang rumah bangsawan naga yang tersembunyi. Namun, aura ini dengan cepat tertahan. Tidak lama kemudian, sebuah sosok melangkah keluar. Itu adalah Luming. Akhirnya saya berhasil setelah 5 tahun. Puji dewa saya berhasil tepat waktu. Luming bergumam. Baru saja, dia akhirnya berhasil menerobos dalam sekali jalan dan meningkatkan kultivasinya ke tingkat ke-9 alam Raja Dewa, memasuki jajaran alam Raja Dewa Puncak. Langkah selanjutnya adalah mulai menyerbu ke arah alam dewa yang surgawi. Tentu saja, ingin masuk ke ranah dewa surgawi tidaklah mudah. Dia masih perlu mengumpulkan. Tentu saja, berbagai kekuatan surgawinya telah mencapai kebangkitan keempat.
Dibandingkan dengan yang lain, jauh lebih mudah baginya untuk menerobos ke alam dewa surgawi. Selama dia mengumpulkan cukup banyak, itu akan menjadi masalah waktu sebelum dia menjadi dewa surgawi. Bab 3484, Pertempuran antara dua negara. Masih ada 10 hari lagi. Lu Ming bergumam. Selama 10 hari berikutnya, Lu Ming tidak melanjutkan kultivasinya. Sebaliknya, ia beristirahat dan membimbing Lu Shen Huang dalam kultivasinya. Sebelum Lu Ming mengasingkan diri, dia memberikan beberapa sumber daya kepada Lu Shen Huang. Dalam 5 tahun terakhir, Lu Shen Huang juga berhasil menembus alam dewa surgawi. Dengan bantuan sumber daya Lu Ming, bakat Lu Shen Huang pasti akan meningkat pesat. 10 hari berlalu dalam sekejap mata. Hari ulang tahun Kaisar Suci Kekosongan Besar telah tiba. Ledakan-ledakan-ledakan. Di langit di atas ibu kota Dewa Ilusi yang agung, serangkaian ledakan keras dapat terdengar. Percikan api beterbangan ke segala arah seperti kembang api yang cemerlang. Benar-benar mewah dan spektakuler. Lu Ming mengangkat kepalanya dan menatap langit. Dia dapat melihat dengan jelas bahwa itu adalah pemandangan planet-planet yang meledak di langit berbintang. Jelas, makhluk kuat di dinasti suci yang hampa telah menangkap beberapa planet yang tidak berguna dari kedalaman langit berbintang dan menggunakannya sebagai kembang api untuk meledak, menciptakan pemandangan yang spektakuler. Adegan meledakkan sebuah planet sebagai kembang api berada di luar imajinasi Lu Ming. Tentu saja atmosfer di ibu kota suci yang penuh ilusi itu pun ikut menyala. Ayo pergi, kata Lu Ming. Dia membawa Lan Sang, Yuan Chong, Lu Shen Huang dan yang lainnya dan terbang menuju kedalaman ibu kota suci yang hampa. Di kedalaman ibu kota Dewa Ilusi yang agung, terdapat sebuah alun-alun yang sangat besar. Alun-alun ini dapat menampung puluhan miliar orang pada saat yang sama. Alun-alun ini terlalu besar. Akan tetapi, meskipun begitu besar, tempat itu tetap saja penuh sesak oleh orang. Kekuatan-kekuatan utama membentuk lingkaran-lingkaran kecil mereka sendiri dan terbagi dengan jelas. Sebagai seorang markis, Lu Ming tentu saja memiliki tempat duduknya sendiri. Dia membawa anak buahnya dan duduk di tempat duduk markis. Kaisar yang bijak telah tiba. Teriakan keras terdengar dari kejauhan. Kemudian, sekelompok besar sosok terbang mendekat. Pemimpinnya adalah Kaisar yang bijak. Di belakang mereka ada putra mahkota, pangeran kedua, dan anggota penting keluarga kerajaan lainnya. Mereka duduk di kursi tertinggi, menghadap ke seluruh alun-alun. Kaisar Suci Tianyi telah tiba. Terdengar teriakan keras lagi. Dari arah lain, sekelompok orang melangkah ke udara dan datang mendekat. Jumlah mereka banyak, puluhan ribu. Ada yang muda dan ada yang tua. Orang yang memimpin adalah seorang pria parubaya dengan perawakan kekar dan aura yang kuat. Meskipun tidak memancarkan aura apapun, siapapun yang melihatnya akan merasakan tekanan. Inilah Kaisar Suci dari dinasti Suci Tianyi, yang dikenal sebagai Kaisar Suci Tianyi oleh dunia luar. Kaisar Suci Tianyi tidak terlalu tua dan usianya hampir sama dengan putra mahkota dinasti Suci Void besar. Namun, kemampuannya sudah tak terduga. Dia adalah sosok yang setingkat dengan Kaisar Suci Void besar. Saudara Jing, selamat atas usia 10 tahun. Saya harap saya bisa bertemu Anda lagi dalam beberapa tahun, haha. Kaisar Suci Tianyi tertawa. Namun, maksudnya adalah Kaisar Suci yang berada di kehampaan besar tidak akan hidup lama lagi. Itulah yang berani dikatakan Kaisar Suci Tianyi. Jika itu orang lain, mereka pasti sudah ditampar sampai mati. Jangan khawatir, kemampuan terbesar orang tua ini adalah hidup. Silakan duduk. Kaisar Suci yang agung itu melambaikan tangannya. Orang-orang dari dinasti Suci Tianyi mengambil tempat duduk mereka. Saudara Jing, langsung saja ke intinya. Mari kita mulai pertempuran antara para pahlawan dari kedua belah pihak yang telah kita sepakati sebelumnya. Kaisar Suci Tianyi bersikap sangat terus terang. Karena kamu sangat ingin memberiku bunga penyembuh jiwa, aku akan menerimanya dengan senang hati. Pertarungan antara kedua negara akan dimulai sekarang. Kekosongan besar yang diumumkan Kaisar Suci. Ledakan, ledakan, ledakan. Dalam sekejap, 9 ahli dari dinasti Suci Kekosongan besar terbang keluar. Mereka berdiri di langit dan memancarkan aura yang kuat. Rune terbang keluar dari masing-masing tangan mereka. Rune ini berkumpul di langit dan akhirnya menutupi langit. Sebuah retakan terbuka dengan paksa di langit. Sesuai dengan aturan yang kita tetapkan sebelumnya, pertarungan ini akan dibagi menjadi 2 ronde.
Di babak pertama, para jagoan surga dari kedua belah pihak akan memasuki dunia kecil yang telah diatur sebelumnya dan bertarung untuk mendapatkan token kemajuan. Total ada 16 token kemajuan. Hanya mereka yang memiliki token yang dapat memasuki babak kedua. Di ronde kedua, jagoan surga dari kedua kubu akan bertarung satu sama lain hingga pemenangnya adalah yang menang. Kakak Tianyi, kamu tidak punya keberatan, kan? Kaisar Suci Kekosongan Besar menjelaskan peraturan kompetisi. Jika tidak ada yang keberatan, mari kita mulai. Kaisar Suci Tianyi tertawa. Seketika, beberapa pemuda terbang keluar dari belakang Kaisar Suci Tianyi. Setidaknya ada beberapa ribu dari mereka. Mereka terbang menuju celah di langit dan menghilang tanpa jejak. Kalian semua ikut masuk. Ingat, dari 16 token, kalian harus mendapatkan setidaknya 8. Kekosongan besar yang diperintahkan Kaisar Suci. Ya. Seketika sekelompok besar pemuda pun ikut terangkat ke udara dan terbang menuju celah itu. Pedang Kaisar 1, Lin Ke. Lu Ming mengalihkan pandangannya dan melihat dua wajah yang dikenalnya. Terutama ketika dia melihat Di Jianyi, cahaya dingin melintas di matanya. Di Jianyi ingin membunuhnya, dan dia sudah menduganya sejak lama. Jika dia punya kesempatan, dia tidak akan pernah melepaskan Di Jianyi. Dia akan membunuhnya dan mendapatkan kata-kata kuno tentang asal-usul darinya. Aku juga berangkat, Lu Ming berkata kepada Lan Sang, Lu Shen Huang dan yang lainnya. Kemudian, dia terbang ke langit dan terbang ke celah itu, lalu menghilang. Saat berikutnya, Lu Ming muncul di hutan. Si. Begitu ia muncul, seekor ular piton besar menerkam ke arah Lu Ming sebelum ia sempat melihat sekeliling. Bagus. Lu Ming tersenyum dan melancarkan pukulan dengan backhand. Kekuatan pukulan itu sangat dahsyat dan kekosongan meledak. Ular piton besar, yang setara dengan Raja Dewa tingkat kelima, meledak dan berubah menjadi abu. Kemudian, seberkas cahaya terbang dan memasuki tablet giok di pinggang Lu Ming. Semua favorit surga yang akan berpartisipasi dalam pertempuran ini akan diberikan token giok. Selama binatang buas di dunia kecil ini terbunuh, jiwa binatang buas itu akan diserap oleh token giok. Dunia kecil ini sangat besar, tetapi hanya ada 16 token kemajuan, bagaimana dia bisa menemukannya? Bukankah itu seperti mencari jarum dalam tumpukan jerami? Itulah sebabnya dia memiliki tanda seperti itu. Selama cukup banyak binatang buas yang terbunuh dan token giok menyerap cukup banyak jiwa binatang buas, maka ia akan memberikan arah ke token terdekat. Oleh karena itu, untuk menemukan lokasi token kemajuan, hal pertama yang harus dilakukan adalah memburu lebih banyak binatang buas. Tahap pertama sebenarnya juga merupakan tahap penyaringan. Hanya kelompok orang terkuat yang akan mampu memperoleh token kemajuan dan memasuki babak berikutnya. Kalau saja mereka tidak bisa membunuh binatang buas itu di awal, mereka pasti tidak akan bisa masuk ke babak selanjutnya. Setelah membunuh ular piton itu, Lu Ming terbang ke udara dan menyadari bahwa ia berada di sebuah hutan purba dengan sejumlah besar binatang buas yang mengerikan tinggal di sana. Asyik, sebuah suara melengking keras terdengar dari atasnya. Kemudian, sebuah gale bersiul saat seekor Goshaok besar menerkam ke arah Lu Ming. Dilihat dari auranya, setidaknya itu adalah God King tingkat ke-6. Mereka yang tidak memiliki kekuatan tempur yang cukup bahkan tidak akan mampu bertahan hidup jika mereka masuk. Tentu saja, bagi Lu Ming, alam Raja Surgawi tingkat ke-6 bukanlah apa-apa. Dengan satu pukulan, burung elang itu meledak dan sebagian jiwanya diserap oleh tablet giok. Setelah itu, Lu Ming menyerbu ke dalam hutan dan melakukan pembantaian besar-besaran, membunuh binatang buas satu demi satu. Bab 3485 bertemu Lin Ke lagi. Binatang buas yang muncul di hutan ini tidak terlalu kuat. Yang terkuat hanya berada di tingkat ke-6 alam Raja Surgawi. Mereka sama sekali tidak mengancam Lu Ming. Lu Ming membunuh banyak binatang buas dan sejumlah besar binatang buas mati di tangannya. Dalam waktu singkat, ratusan binatang buas terbunuh. Hampir semua binatang buas di hutan telah terbunuh. Lu Ming meninggalkan hutan dan menuju ke tempat lain untuk mencari binatang buas. Tepat saat Lu Ming tengah asyik membunuh binatang buas itu, 6 sosok melintas dan mengelilinginya. Dia adalah seseorang dari dinasti suci yang sangat hampa. Hehe, keberuntungan kita cukup bagus. Jika kita berhasil menyingkirkannya, Kaisar Suci mungkin akan memberi kita hadiah. Tidak buruk, tidak buruk. 6 orang itu mencibir dan menyerang Lu Ming.
Jelaslah bahwa mereka semua adalah anak-anak surga yang bangga dari dinasti suci Tianyi. Jika kau tidak ingin mati, pergilah. Lu Ming berkata dengan dingin. Di antara keenam orang itu, orang yang memiliki basis kultivasi tertinggi hanya berada di level ketujuh dari alam Raja Surgawi. Mungkin dia sudah dianggap sebagai yang teratas di antara generasi muda dinasti suci Tianyi. Namun, jika dibandingkan dengan Lu Ming, dia masih jauh dari itu. Bocah ini benar-benar sombong. Aku sudah meneliti orang-orang terkuat di dinasti suci Void besar, dan tidak ada orang seperti itu. Saudara-saudara, ayo kita serang dan bunuh dia. Pemuda berjubah kuning di depan berteriak dingin. Dia kemudian menyerang Lu Ming dan melancarkan serangan hebat. 5 orang lainnya juga melancarkan gerakan mereka. Serangan mereka cepat dan ganas. Tidak diragukan lagi, orang-orang ini semuanya adalah kesayangan surga. Di generasi muda dinasti suci yang sangat hampa, mereka semua adalah yang terbaik. Kalau tidak, mereka tidak akan datang untuk berpartisipasi dalam kompetisi ini. Namun, mereka kurang beruntung karena bertemu Lu Ming. Aku sudah memberimu kesempatan, tetapi kau tidak tahu bagaimana menghargainya. Kalau begitu aku akan membiarkanmu pergi. Suara dingin Lu Ming terdengar, diikuti oleh pukulan. Dan EBSCP, mengaum-mengaum-mengaum. Raungan naga bergema di langit. Kemudian, 6 naga surgawi bercakar 9 muncul dan menerkam ke arah ke-6 pemuda itu. Semenjak tubuh Dewa Purba Lu Ming berubah dari tubuh Dewa kuno menjadi tubuh naga surgawi yang tak terlupakan dan dia telah mengolah darah Dewa Purba, kekuatan dewa dan teknik rahasia yang berhubungan dengan naga semuanya telah mengalami transformasi. Misalnya, energi naga purba dalam tubuh Lu Mingri telah menjadi lebih kuat. Bahkan teknik materialisasi naga surgawi telah berubah. 9 naga yang terkondensasi memiliki kekuatan naga yang lebih tebal dan momentum yang mencengangkan. Setiap naga dipenuhi dengan aura kuno, dan kekuatan tempur mereka lebih kuat dari sebelumnya. 6-9 naga menerkam ke-6 pemuda itu. Tidak bagus. Begitu Lu Ming menyerang, ekspresi ke-6 pemuda itu berubah drastis. Mereka merasakan tekanan yang luar biasa dan hati mereka bergetar. Mereka ingin mundur dan melarikan diri, tetapi sudah terlambat. Bang bang bang. Serangkaian ledakan terdengar dan ke-6 pemuda itu tewas di tempat. Dengan lambaian tangannya, dia menyimpan 6 cincin penyimpanan itu. Lu Ming segera meninggalkan tempat itu dan melanjutkan perburuan binatang buas. Kecepatan berburu Lu Ming sangat cepat. Setelah sehari, kartu giok Lu Ming bersinar. Ini berarti dia telah mengumpulkan cukup banyak jiwa binatang buas yang sunyi. Kemudian token giok bersinar dan sebuah peta muncul. Pada peta, ada garis yang memanjang ke kiri. Di ujung garis, ada titik terang. Saya menemukannya, token kemajuan ada di sini. Mata Lu Ming berbinar. Kemudian, sosoknya melesat dan dia terbang ke arah ini sesuai peta. Lu Ming masih cukup jauh dari tempat ini. Sepanjang jalan, Lu Ming bertemu banyak orang, beberapa dari dinasti suci Tianyi dan beberapa dari dinasti suci kehampaan besar. Itu Lu Ming. Dia menuju ke arah itu. Sebarkan beritanya. Seseorang berbicara secara rahasia. Beberapa orang dari dinasti suci Tianyi melebih-lebihkan diri mereka sendiri dan mencoba menyerang Lu Ming, tetapi mereka semua dibunuh oleh Lu Ming. Lu Ming menghabiskan sehari penuh sebelum mencapai akhir peta. Saya harap belum terlambat dan tidak ada orang lain yang memilikinya. Lu Ming berpikir dalam hati dan memandang ke depan. Ada sebuah gunung besar di depan mereka, menjulang tinggi di atas awan. Peta menunjukkan bahwa token kemajuan berada di puncak gunung. Namun, lapisan awan gelap muncul di langit di atas gunung. Setelah diamati lebih dekat, itu bukanlah awan gelap melainkan sejenis serangga hitam. Mereka berkumpul rapat dan jumlahnya tak terhitung. Kumbang pemakan besi. Lu Ming mengerutkan kening. Jika hanya ada satu atau beberapa kumbang pemakan besi, akan mudah untuk mengatasinya. Namun, jika jumlahnya banyak, akan sulit untuk mengatasinya. Mereka dapat masuk ke dalam tubuh makhluk hidup dan melahap vitalitasnya. Dan EBSCP, mengaum-mengaum-mengaum. Pada saat yang sama, terdengar suara gemuruh binatang buas dari gunung. Mereka menembus emas, batu, dan awan. Itu sangat mengerikan. Jelaslah, banyak sekali binatang buas yang kuat dan mengerikan yang tinggal di pegunungan. Jelas bahwa dinasti suci kekosongan besar dan dinasti suci Tianyi telah membuat pengaturan. Tidak mudah untuk mendapatkan token kemajuan. Ayo kita turun dari gunung.
Lu Ming bergumam dan kemudian bergegas menaiki gunung. Sebagai perbandingan, lebih mudah berjalan di pegunungan. Serangga pemakan besi yang padat di langit jelas lebih sulit untuk dihadapi. Mengaum. Begitu Lu Ming menyerbu ke dalam gunung, binatang buas meraung dan menerkamnya, membawa serta hembusan angin kencang. Kekuatannya sangat mengejutkan. Tingkat ketujuh alam Raja Dewa. Lu Ming langsung tahu bahwa ini adalah binatang buas Raja Dewa tingkat ketujuh. Ia jauh lebih kuat daripada binatang buas yang pernah mereka temui sebelumnya. Namun, itu masih belum berarti apa-apa bagi Lu Ming. Dengan satu pukulan, binatang buas itu meledak dan Lu Ming bergegas ke puncak gunung. Namun, di sepanjang jalan, ada banyak sekali binatang buas. Binatang buas terus menerkam mereka. Semua binatang buas di sini berada di tingkat ketujuh alam Raja Surgawi. Bahkan jika mereka jenius, jika mereka tidak berada di tingkat ketujuh alam Raja Surgawi, mereka akan mati jika dikelilingi oleh begitu banyak binatang buas. Bahkan para jenius pun perlu berada pada alam Raja Dewa tingkat ke-8 untuk bisa menerobos pengepungan. Ledakan, ledakan, Lu Ming terus mengayunkan tinjunya dan binatang buas itu meledak satu demi satu. Tak lama kemudian, Lu Ming telah mengukir jalan berdarah dan bergegas ke tengah gunung. Namun, Lu Ming berhenti di titik ini. Itu karena jumlah binatang buas di sini jauh lebih sedikit. Tanah ditutupi dengan bangkai binatang buas, dan di depan mereka, ada dua kelompok orang yang terlibat dalam pertempuran sengit. Lu Ming mengenali salah satu dari mereka. Dia adalah Lin Ke, salah satu dari 9 jenderal dinasti suci kekosongan besar. Lu Ming melirik dan melihat situasi dengan jelas. Mereka terbagi menjadi dua kelompok. Satu kelompok berasal dari dinasti suci kehampaan besar, dan kelompok lainnya berasal dari dinasti suci Tianyi. Kedua pihak terlibat dalam pertempuran yang seru. Tampaknya orang-orang ini juga tahu lokasi token kemajuan. Lu Ming mengerutkan kening. Saat melihat kedatangan Lu Ming, kedua kelompok orang itu berhenti dan saling berhadapan. Jelas bahwa ada anggota baru dan mereka sangat takut. Lu Ming. Mata Lin Ke berkilat dingin saat melihat Lu Ming. Mereka adalah orang-orang dari dinasti suci yang sangat hampa. Orang-orang dari dinasti suci Tianyi mengerutkan kening dan wajah mereka berubah jelek. Mereka yang berhasil sampai sejauh ini bukanlah orang-orang lemah. Mereka semua sangat kuat. Sekarang setelah seorang ahli baru bergabung dengan dinasti suci yang sangat hampa, itu sangat tidak menguntungkan bagi mereka. Semuanya, bagaimana kalau kita bekerja sama? Tepat pada saat itu, Lin Ke mengirim pesan kepada orang-orang dari dinasti suci Tianyi. Bab 3486 mudah dihancurkan. Kerja sama. Orang-orang dari dinasti suci Tianyi semuanya bingung. Lin Ke baru saja bertarung sampai mati dengan mereka, tetapi sekarang dia ingin bekerja sama dengan mereka. Apakah dia mencoba menipu mereka? Benar sekali. Sejujurnya, orang ini bernama Lu Ming. Aku punya dendam besar padanya. Aku harus membunuhnya. Jika kau bekerja sama denganku untuk membunuhnya, aku bisa memberimu token kemajuan tanpa harus bersaing denganmu. Lin Ke melanjutkan. Benar-benar, mata orang-orang dinasti suci Tianyi berbinar. Tentu saja benar, aku bersumpah. Kata Lin Ke. Sebelumnya, Lu Ming telah membuatnya sangat malu. Selama kurun waktu ini, ia telah diejek oleh banyak orang. Ia telah berpikir untuk membunuh Lu Ming sepanjang waktu untuk melampiaskan kebencian di hatinya. Dia tidak peduli dengan tanda kemajuan. Baiklah, kami setuju. Orang-orang dari dinasti suci Tianyi setuju. Bagi mereka, ini adalah hal yang hebat. Mereka hanya bisa menyetujuinya. Kalau tidak, jika Lu Ming dan Lin Ke bergabung, mereka akan berada dalam bahaya. Sekarang setelah mereka bergabung dengan Lin Ke, mereka bisa membunuh Lu Ming dan mendapatkan token kemajuan. Kenapa tidak? Tidak ada alasan untuk tidak setuju. Wus! Dalam sekejap, Lin Ke dan yang lainnya, serta orang-orang dari dinasti suci Tianyi, mengepung Lu Ming. Mereka sudah bergabung. Lin Ke, sepertinya kau benar-benar ingin membunuhku. Lu Ming sangat pintar. Dia bisa menebak sebagian besar hal hanya dengan sekali pandang. Namun, ekspresinya masih sangat tenang. Dengan kekuatan tempurnya saat ini, dia benar-benar tidak takut pada siapapun di generasi muda. Setidaknya, ke dinasti suci kehampaan besar dan dinasti suci Tianyi. Lu Ming, hari ini adalah hari kematianmu. Tatapan mata Lin Ke tampak tajam. Apakah kau benar-benar berpikir sampah sepertimu bisa membunuhku?
Lu Ming berkata dengan acuh tak acuh. Apa yang baru saja kamu katakan? Perkataan Lu Ming membuat marah orang-orang dari dinasti suci Tianyi. Di mata Lu Ming, mereka adalah sampah. Ini tidak bisa dimaafkan. Nak, apakah kau salah satu dari 9 jenderal agung dari dinasti suci yang agung? Aku telah mempelajari ke-9 jenderal agung itu, dan kau bukan salah satu dari mereka. Seorang pemuda dari dinasti suci Tianyi berteriak dengan dingin. Aku bukan salah satu dari 9 jenderal besar. Aku murid baru Akademi Suci Kerajaan Void Agung. Kau belum pernah mempelajariku sebelumnya. Lu Ming tersenyum. Sekelompok siswa baru dari Akademi Suci Kerajaan yang sangat hampa. Hahaha, apa yang bisa dipelajari dari para pemula ini? Mereka terlalu tidak berpengalaman. Beraninya seorang pemula sepertimu bersikap begitu sombong. Lin Ke benar-benar ingin kita bergabung. Sungguh lelucon. Aku akan membunuhmu dengan satu pukulan. Seorang pemuda dari dinasti suci Tianyi tertawa dan melangkah maju, melayangkan pukulan ke arah Lu Ming. Ledakan. Kehampaan itu bergetar hebat, dan sebuah tinju mengerikan diarahkan ke kepala Lu Ming. Pemuda ini sangat kuat. Ia telah mencapai tingkat ke-8 alam God King dan merupakan seorang jenius tingkat atas, kedua setelah bintang 9. Namun, di mata Lu Ming, mereka adalah sampah. Tinju itu hendak mendarat di kepala Lu Ming, tetapi Lu Ming tidak bergerak dan berdiri diam di sana. Namun, ekspresi Lu Ming tetap tenang. Ketika tinjunya hanya berjarak 10 cm dari kepalanya, Lu Ming tiba-tiba bergerak. Dia mengulurkan tangan dan meraih pergelangan tangan pihak lain. Kemudian, pihak lain menjadi kaku dan tidak bisa bergerak. Apa? Bagaimana itu mungkin? Mata pihak lainnya terbelalak, dan wajahnya dipenuhi ketidakpercayaan. Dia menyerang dengan sekuat tenaga namun Lu Ming berhasil menangkapnya. Kaca, Lu Ming meremas dengan kuat, dan lengan lawannya berubah menjadi gulungan adonan goreng. Tulang dan tulangnya patah total. Ah! Pihak lainnya menjerit melengking. Melepaskan. Pada saat itu, seorang pemuda lain dari dinasti suci Tianyi berteriak. Namun, Lu Ming tidak tergerak. Nak, aku sudah bilang padamu untuk melepaskannya. Kau tidak mendengarku. Apa kau tuli? Pemuda itu berteriak lagi. Dia melangkah maju dan hendak membunuh Lu Ming. Wah! Tangan Lu Ming bergetar dan kekuatan dahsyat meledak. Pemuda di tangannya terlempar keluar dan menghantam puncak gunung. Dia tidak akan selamat. Kau mencari kematian. Ayo kita bunuh dia bersama-sama. Pemuda dari dinasti suci Tianyi berteriak. Ayo serang bersama. Lin Ke juga berteriak dan memimpin beberapa orang untuk menyerang. Orang-orang itu adalah teman baik Lin Ke dan tentu saja akan membantu Lin Ke menghadapi Lu Ming. Kamu tidak tahu apa yang baik untukmu. Niat membunuh yang dingin melintas di mata Lu Ming. Kemudian, formula karakter pertempuran melipat gandakan kekuatan tempurnya 4 kali lipat dan kekuatan surgawi di tubuhnya melonjak. Ledakan, ledakan, ledakan. Lu Ming melancarkan lebih dari 10 pukulan berturut-turut. Lebih dari 10 kekuatan tinju yang mengerikan meledak dan menembus kehampaan. Serangkaian jeritan dan ledakan mengerikan terdengar, kemudian kedua sosok itu mundur dengan panik. Benar saja, hanya dua sosok yang mundur dengan panik, karena yang lainnya sudah retak dan mati. Dua orang yang tersisa adalah Lin Ke dan pemuda dari dinasti suci Tianyi yang sebelumnya memarahi Lu Ming. Pemuda dari dinasti suci Tianyi itu juga sangat kuat, tidak lebih lemah dari Lin Ke. Dialah yang telah menghentikan Lin Ke sebelumnya. Keduanya terdorong ke belakang dan menghantam bebatuan gunung. Darah menyembur keluar dari mulut mereka karena mereka terluka parah. 5 tahun yang lalu, ketika Lu Ming masih berada di tingkat ke-8 alam Raja Surgawi, ia dapat dengan mudah menekan Lin Ke tanpa menggunakan keterampilan rahasia asal. Sekarang setelah ia berhasil menembus ke tingkat ke-9 alam Raja Surgawi, Lin Ke bahkan lebih tak tertandingi. Bagaimana mungkin? Kamu telah membuat terobosan lain dalam kultivasimu. Lin Ke berteriak kaget. 5 tahun yang lalu, dia dikalahkan oleh Lu Ming. Dia selalu berpikir bahwa dia ceroboh. Kalau tidak, dia tidak akan kalah telak seperti ini. Kali ini, jumlah mereka begitu banyak, dan mereka bahkan telah bergabung dengan orang-orang dari dinasti suci Tianyi. Dia mengira mereka dapat membunuh Lu Ming, tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa kekuatan Lu Ming akan menjadi semakin tidak normal. Begitu banyak orang yang langsung diledakkan oleh Lu Ming. Takut. Pada saat ini, hati Lin Ke hanya tersisa dengan ketakutan yang tak berujung. Lin Ke, kau menipuku.
Pemuda dari dinasti suci Tianyi itu meraung. Dia dipenuhi dengan penyesalan. Kekuatan Lu Ming terlalu mengerikan. Ia sebanding dengan para bangsawan teratas dari dinasti suci Tianyi. Lin Ke hanya mencari kematian dengan membuat mereka mengepung dan menyerang Lu Ming. Sudah kubilang sebelumnya, kau mencari kematianmu sendiri. Lu Ming berkata dengan dingin. Dia melayangkan pukulan lagi, dan kekuatan tinjunya melesat ke arah pemuda dari dinasti suci Tianyi. Pemuda dari dinasti suci Tianyi berteriak ketakutan dan berusaha sekuat tenaga untuk melarikan diri. Namun, dia terluka parah dan tidak dapat melarikan diri. Semua rute pelariannya diblokir oleh kekuatan tinju Lu Ming. Pukulan tinju itu mendarat, dan pemuda itu menjerit dan tewas di tempat. Seorang kesayangan surga yang tidak lebih lemah dari Lin Ke terbunuh begitu saja. Di sisi lain, Lin Ke hampir mengompol. Lu Ming, jangan bunuh aku. Kau tidak bisa membunuhku. Aku orang kepercayaan Putra Mahkota. Jika kau membunuhku, Putra Mahkota tidak akan pernah melepaskanmu. Kau harus tahu bahwa Kaisar Bijak tidak punya banyak waktu lagi. Putra Mahkota pasti akan naik tahta. Jika kau membunuhku, kau akan menyinggung Kaisar Bijak di masa depan. Lin Ke meraung. Dia membawa-bawa nama Putra Mahkota dalam upaya menakut-nakuti Lu Ming. Putra Mahkota. Cepat atau lambat aku akan membunuh Putra Mahkota. Mata Lu Ming berkilat dingin. Apa? Lin Ke tercengang. Apa yang dikatakan Lu Ming? Dia juga ingin membunuh Putra Mahkota. Orang gila? Apakah ini orang gila? Tidak, jangan. Lin Ke sangat ketakutan dan ingin melarikan diri. Namun, Lu Ming berhasil menyusulnya dan membunuhnya dengan satu pukulan. Bab 3487, Lu Ming vs Pedang Kaisar 1. Setelah membunuh Lin Ke, Lu Ming menyimpan cincin penyimpanan mereka dan menuju ke puncak gunung. Sisanya berjalan lancar. Bahkan jika binatang buas alam God King tingkat 9 muncul di belakang mereka, mereka tidak dapat menghentikan Lu Ming. Tak lama kemudian, Lu Ming tiba di puncak gunung. Namun, ada seseorang di puncak gunung. Seorang pemuda berdiri di sana dengan tenang sambil memegang pedang panjang di tangannya. Pedang Kaisar 1. Mata Lu Ming berkedip. Pemuda ini adalah Di Jianyi. Jelas, dia datang lebih awal dari Lu Ming. Di belakang Di Jianyi, ada sebuah altar dengan sebuah tanda yang mengambang di atasnya. Itu jelas merupakan tanda kemajuan. Lu Ming, kamu akhirnya di sini. Mata Kaisar Pedang memancarkan dua cahaya pedang terang saat dia menatap Lu Ming. Kamu menungguku? Lu Ming bertanya. Tidak buruk. Begitu pedang Kaisar berbicara, suaranya dingin dan ki pedangnya membumbung tinggi ke langit. Itu sangat mengejutkan. Kau ingin kata asal-usul kuno itu ada di tubuhku, kan? Kebetulan aku juga ingin kata asal-usul kuno itu ada di tubuhmu. Lu Ming berkata dengan tenang. Aura di tubuhnya semakin kuat, dan tubuhnya dikelilingi oleh cahaya surgawi. Kau tahu aku punya kata kuno origin. Kaisar Jianyi tertegun dan tampak sedikit terkejut. Kau kenal aku? Bagaimana mungkin aku tidak mengenalmu? Kaulah yang mencoba membunuhku di medan perang, bukan? Lu Ming tersenyum tipis. Sepertinya aku pikir aku telah menyembunyikannya dengan baik. Aku tidak menyangka kau akan mengetahuinya. Tapi itu tidak masalah. Mulai hari ini, Lu Ming tidak akan ada lagi di dunia ini. Karakter kuno asalmu juga akan menjadi milikku dan membantuku mencapai puncak. Mata Kaisar Jianyi bersinar dengan cahaya terang. Anda sangat percaya diri, tetapi Anda akan kecewa, karena Anda tidak bisa melakukannya. Lu Ming berkata, dia juga sangat percaya diri. Bahkan jika Di Jianyi tidak mencarinya hari ini, dia akan mencari Di Jianyi. Dia harus membalas dendam atas apa yang terjadi hari itu. Kau tidak bisa melakukannya. Sebaiknya aku katakan padamu bahwa di dinasti suci yang sangat hampa, tidak ada seorang pun yang bisa membuatku menggunakan kekuatan penuhku. Ketika aku mencoba membunuhmu, aku juga tidak menggunakan kekuatan penuhku. Aku datang dari dunia kecil dan mengalami banyak sekali perang dalam hidupku. Aku tidak tahu berapa banyak orang jenius yang telah bertekuk lutut di kakiku. Kau, Lu Ming, tidak akan terkecuali. Suara Di Jianyi bagaikan pedang dewa, nyaring dan kuat. Seluruh tubuhnya tampak telah berubah menjadi pedang dewa, menghancurkan langit. Saya juga ingin mengatakan ini. Kata Lu Ming. Kamu juga dari dunia kecil. Kali ini, Di Jianyi benar-benar terkejut. Kemudian, dia tertawa, bagus, bagus.
Ada legenda yang mengatakan bahwa mereka yang bisa keluar dari dunia kecil dan bangkit dengan cepat adalah protagonis dunia mereka. Mereka ditakdirkan untuk menjadi luar biasa. Hari ini, aku akan membunuhmu, protagonis duniamu, untuk membuat diriku lebih kuat. Asyik. Begitu dia selesai bicara, seberkas cahaya pedang yang menyilaukan menyambar Lu Ming dengan keras, seakan hendak membelah langit menjadi dua. Ledakan. Pada saat yang sama, Lu Ming juga bergerak. Dia melancarkan pukulan dan kekuatan tinju yang cemerlang bertabrakan dengan cahaya pedang Kaisar Yi. Sebuah ledakan yang mengejutkan terdengar dan gelombang kekuatan yang mengerikan menyapu ke segala arah, meledakkan tanah. Raja Dewa tingkat 9. Tatapan mata Lu Ming berkedip. Kali ini, dia benar-benar dapat merasakan bahwa kultivasi di Jianyi telah mencapai tingkat ke-9 alam Raja Dewa. Di Jianyi juga merupakan murid baru Akademi Suci Kerajaan Void Agung, sama seperti dirinya. Dia lebih muda dari 9 bintang jenderal. Tidak disangka bahwa kultivasinya juga telah mencapai tingkat ke-9 yang mengejutkan dari alam God King. Jelas, di Jianyi juga sangat beruntung dan kultivasinya meningkat pesat. Dulu ketika ia melawan Lu Ming di medan perang barbarian, basis kultivasinya masih jauh dari mencapai tingkat ke-9 alam Raja Surgawi. Jelas bahwa ia telah membuat kemajuan besar selama bertahun-tahun. Tidak perlu menyelidiki, gunakan kekuatan penuhmu. Lu Ming berkata. Sebuah ledakan keras terdengar dari tubuhnya. Setelah beberapa kali percobaan, ia berhasil memicu peningkatan 5 kali lipat kekuatan tempur dari formula pertempuran. Dia mengepalkan tinjunya ke udara, dan tombak Dewa Tirani muncul di tangannya. Wah! Lu Ming melangkah maju dan tanah meledak. Tubuh Lu Ming berubah menjadi embusan angin dan bergegas menuju Kaisar Jianyi. Tombak dewa yang kejam itu menekan ke bawah. Kehampaan itu bergetar dan tombak besar itu menekan di Jianyi seperti gunung Tai. Asyik, suara pedang bergema di langit. Cahaya pedang yang terang bertabrakan dengan tombak dominasi, menyebabkan ledakan dahsyat dan kekuatan dahsyat menyapu ke segala arah. Kemudian, pedang panjang di tangan di Jianyi bergetar terus-menerus. Akhirnya, dengan suara keras, pedang itu meledak berkeping-keping. Dia terdorong ke belakang dan menghantam sebuah batu besar yang tingginya ratusan meter. Batu itu hancur berkeping-keping. Luar biasa, luar biasa. Lu Ming, kamu lebih menakjubkan dari yang aku bayangkan. Di Jianyi tertawa, tetapi wajahnya menunjukkan niat bertarung yang lebih kuat. Masih mencoba menyelidiki, Lu Ming berkata dengan dingin. Jelas, di Jianyi tidak menggunakan kekuatan penuhnya sekarang. Pedang tempurnya hanyalah pedang tempur tingkat raja biasa dan bukan keterampilan rahasia asal. Pedang itu dihancurkan oleh Lu Ming. Lu Ming, kau adalah orang terkuat yang pernah kutemui dalam pertarungan tingkat yang sama. Ayo, mari kita lihat apakah kau bisa membuatku bertarung dengan baik. Semangat juang Kaisar Jianyi membumbung tinggi. Pedang batu melayang di atas kepalanya dan dia memegangnya di tangannya. Itu adalah keterampilan rahasia asal. Kemudian, cahaya pedang yang menggetarkan meledak dari tubuh Kaisar Jianyi dan menembus awan. Membunuh. Kaisar Jianyi berteriak dan pedang tempurnya menebas dengan kecepatan luar biasa ke arah Lu Ming. Pada saat yang sama, Lu Ming bergerak dan menyerang Kaisar Jianyi. Cahaya tombak yang menyilaukan tampaknya mampu menembus langit. Ledakan. Keduanya bertabrakan, menciptakan badai dahsyat yang menyapu ke segala arah. Kemudian, keduanya mundur pada saat yang sama, tetapi pada saat berikutnya, mereka saling menyerang lagi dan bertabrakan lagi. Di langit, seberkas cahaya pedang dan seberkas cahaya tombak terus-menerus saling beradu dengan kecepatan yang sangat cepat. Dalam sekejap mata, keduanya telah bertukar puluhan jurus. Mereka sama-sama cocok. Setelah bertukar lusinan gerakan, tidak ada pemenang yang jelas. Sungguh kekuatan yang luar biasa. Keterampilan surgawi yang dikembangkan Kaisar Jianyi juga sangat menakjubkan. Lu Ming juga sedikit terkejut. Dia merasa bahwa kekuatan surgawi Kaisar Jianyi sangat mengerikan. Kekuatan surgawinya tampaknya terdiri dari pedang ki kecil yang tak terhitung jumlahnya. Kekuatan itu sangat padat, sangat tajam, dan tidak dapat dihancurkan. Kekuatan itu berkali-kali lebih kuat daripada kekuatan surgawi biasa. Selain itu, faktor kekuatan surgawi asal Kaisar Jianyi juga telah terbangun 4 kali. Meskipun tingkat kultivasi Lu Ming juga berada pada alam Raja Dewa tingkat ke-9, kekuatan dewa apapun tidak dapat menandingi kekuatan dewa Kaisar Jianyi.
Hanya ketika 11 jenis kekuatan dewa digunakan pada saat yang sama, mereka hampir tidak dapat menekan kekuatan dewa Kaisar Jianyi. Lu Ming berspekulasi bahwa Kaisar Jianyi pasti tidak mengolah teknik biasa. Sama seperti kitab suci Seribu Dao Langit dan Bumi, itu adalah teknik yang sangat langka dan menakutkan. Kekuatan surgawi yang diolah akan sangat kuat. Selain itu, ruang di antara kedua alis di Jianyi tampak berkilau, seolah-olah dipenuhi dengan niat pedang yang tak berujung. Itu membuat setiap serangan di Jianyi menjadi sangat kuat. Perlu diketahui bahwa kultivasi Lu Ming sama dengan Kaisar Jianyi. Keduanya berada di tingkat ke-9 alam Dewa Raja. Namun, Lu Ming memiliki formula pertempuran yang meningkatkan kekuatan tempurnya hingga 5 kali lipat dan ia memiliki 11 jenis kekuatan surgawi. Namun, ia tidak dapat melakukan apapun terhadap Kaisar Jianyi. Dapat dilihat bahwa Kaisar Jianyi juga memiliki sesuatu yang mengerikan untuk meningkatkan kekuatan tempurnya. Pertama, kekuatan surgawi yang mengerikan itu. Yang kedua, ada hubungannya dengan niat pedang yang ada di antara kedua alisnya. Bab 3488 Asal-usul pedang. Aku tahu, kata kuno yang berasal darinya adalah pedang. Itu, pedang, orang itu. Rumus, kuantitas, diteriakkan. Pedang. Asal-muasal kata kuno orang ini adalah pedang. Tidak heran teknik pedangnya begitu mengerikan. Hati Lu Ming tergerak. Kaisar Jianyi adalah seorang kultivator pedang, dan dia juga memperoleh salah satu karakter kuno, pedang. Dapat dikatakan bahwa keduanya saling melengkapi, membuat serangan Kaisar Jianyi sangat kuat. Lu Ming terkejut, namun dia tidak tahu bahwa di Jianyi bahkan lebih terkejut lagi. Dia adalah seorang pria dengan keberuntungan besar. Dia datang jauh-jauh dari Ciliokosem kecil ke alam semesta purba dan mengalami pertemuan yang tak terduga. Dia memiliki keterampilan surgawi yang mengerikan dan teknik yang menakjubkan. Dia juga menguasai asal kata kuno, pedang, yang membuat kekuatan serangannya sangat dahsyat. Dalam pertarungan di level yang sama, tak ada yang bisa menandinginya. Tak peduli seberapa kuatnya seorang kesayangan surga, mereka akan terbunuh dalam sedetik. Tapi sekarang, dia telah bertemu Lu Ming. Dalam pertarungan dengan level yang sama, Lu Ming sebenarnya setara dengannya. Setelah puluhan gerakan, dia sudah agak kalah dan sedikit tertekan, jatuh ke posisi yang tidak menguntungkan. Ini tidak terbayangkan olehnya. Ledakan, ledakan, ledakan. Setelah puluhan gerakan, Lu Ming menjadi semakin berani sementara Kaisar Jianyi mulai mundur. Kaisar Jianyi, tunjukkan padaku apa yang kau miliki. Aku akan menunjukkan siapa yang terkuat di antara rekan-rekanmu. Lu Ming mengeluarkan raungan panjang dan tombak Dewa Tirani bergetar tanpa henti. Tombak itu berubah menjadi ratusan cahaya tombak dan menyerang di Jianyi. Baiklah, aku akan memperlihatkan kepadamu pedang Dewa Salju Terbang, pedang Dewa Api, dan pedang Dewa Cahaya. Pedang Kaisar mengeluarkan suara panjang, dan pedang yang ditujukan ke tubuhnya menjadi lebih kuat. Kemudian, pedang tempur yang berbeda muncul satu demi satu. Ada pedang yang memancarkan niat dingin, pedang yang dipenuhi api, pedang yang sangat terang, dan pedang yang gelap gulita seperti jurang. Total ada 9 pedang tempur, dan masing-masing memiliki atribut yang berbeda. Ini adalah keterampilan rahasia asal. Tidak, tidak, ini bukan keterampilan rahasia asal, ini adalah keterampilan rahasia biasa. Hati Lu Ming tergerak. Ini bukan keterampilan rahasia asal, tetapi merupakan kondensasi keterampilan rahasia lainnya. Namun, jelas bahwa mereka memiliki keterampilan rahasia yang berbeda. Setiap pedang mewakili keterampilan rahasia. Bakat Kaisar Jianyi dalam ilmu pedang benar-benar mengerikan. Dia benar-benar menguasai begitu banyak ilmu pedang rahasia. Dia telah menggunakan 9 ilmu pedang rahasia yang berbeda sekaligus. Membunuh. Pedang Kaisar meraung dan 9 pedang dewa yang berbeda berubah menjadi cahaya pedang yang menyilaukan. Mereka menyerang Lu Ming dan menyerangnya dari segala arah. Pedang Qi meraung liar, mengguncang dunia. Lu Ming tampak tersegel dalam susunan pedang. Mari kita lihat siapa yang memiliki lebih banyak teknik rahasia. Gerbang dominasi, pedang penghancur kehampaan, bila iblis langit. Serang, teriak Lu Ming. Di atas kepalanya, satu demi satu keterampilan rahasia asal muncul, memancarkan aura kuno dan terbang menuju pedang tempur. Ledakan-ledakan-ledakan. Terjadi tabrakan dahsyat lagi. Kemudian, pedang-pedang tempur dengan atribut berbeda bergetar dan terlempar. Pada akhirnya, kekuatan keterampilan rahasia asal lebih kuat.
Keterampilan rahasia asal. Itu semua adalah keterampilan rahasia asal. Lu Ming, kau memang mengolah metode kultivasi kuno. Suara di Jianyi sangat serius. Dia mengira Lu Ming mengolah metode kultivasi kuno dan dapat mengendalikan banyak jenis kekuatan surgawi. Kalau tidak, bagaimana dia bisa menghalangi kekuatan surgawinya? Membunuh, mati, teriak Lu Ming dingin. Pupil matanya berubah menjadi dua pusaran. Ini adalah mata Dewa Yin Yang. Kemudian, rune Yin dan Yang muncul di sekitar pedang Kaisar Satu dan menjeratnya. Kemudian, Lu Ming melangkah maju dan 9 naga muncul di langit. Akan selalu ada 108 di antara mereka, meraung dan menerkam ke arah di Jianyi. Apa yang menyusul selanjutnya adalah segala macam keterampilan rahasia asal-usul. Adapun Lu Ming, dia menginjak sepatu bot penghancur angin dan menyerbu ke arah di Jianyi seperti hantu. Lu Ming, kaulah orang pertama yang bisa memaksaku sejauh ini. Buka saja. Pedang Kaisar mengeluarkan lolongan panjang. Pedang batu di tangannya tiba-tiba meledak dengan niat pedang yang mengerikan. Kemudian, pedang Qi membubung ke langit, mengaduk angin dan awan. Pedang Qi yang menakutkan menyapu kehampaan. Yang pertama menanggung beban adalah rune Yin dan Yang, yang langsung terpotong oleh pedang Qi. Kemudian pedang Qi membombardir semua naga surgawi, dan 9 naga terus meledak. Tidak ada yang dapat menahan pedang Qi. Bahkan pintu dominasi dan pedang penghancur kehampaan pun terlempar. Pada akhirnya, pedang Qi menebas tombak dewa yang mendominasi. Tombak itu bergetar terus-menerus, dan Lu Ming didorong mundur oleh kekuatan yang mengerikan. Asal keterampilan rahasia telah memotong belenggu. Lu Ming bergumam. Benar sekali. Aku sudah memutuskan belenggu keterampilan rahasia asalku. Kau telah mengolah begitu banyak teknik rahasia asal dan telah menyebarkan terlalu banyak energimu. Hampir mustahil bagimu untuk memutuskan belenggu itu. Kata Kaisar Jianyi. Meski suaranya tenang, kebanggaan dan keyakinan di dalamnya dapat didengar oleh siapapun. Aku harus mengakui bahwa kau sangat kuat untuk bisa memutuskan belenggu. Namun, apakah kau pikir hanya kau yang bisa memutuskan belenggu? Suara tenang Lu Ming terdengar. Kemudian, aura mengerikan terpancar dari tombak dewa yang mendominasi. Pupil mata di Jianyi mengecil tajam dan dia amat terkejut. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa Lu Ming benar-benar dapat memotong belenggu. Awalnya dia mengira bahwa dialah satu-satunya di antara generasi muda dinasti suci kekosongan besar yang telah memutuskan belenggu keterampilan rahasia asal. Dia mengira bahwa Lu Ming akan ditambahkan ke dalam daftar. Baiklah, Lu Ming, kau memang telah melampaui ekspektasiku. Namun, inilah mengapa kau layak untuk dibunuh. Kau layak untuk kuhabisi dengan seluruh kekuatanku. Di Jianyi hanya terkejut sesaat. Kemudian, dia menunjukkan keinginan kuat untuk bertarung dan kegembiraan. Ya, kemampuan Lu Ming telah sepenuhnya membangkitkan semangat bersaing dan niat membunuhnya. Dentang, dentang, dentang. Dari dalam tubuh di Jianyi, terdengar suara pedang yang terus-menerus. Suaranya seperti suara 10.000 pedang. Sinar pedang Qi yang tak terhitung jumlahnya meledak dari tubuhnya, membuatnya tampak sangat mempesona. Di mata Lu Ming, setiap otot, tulang, dan bahkan rambut di tubuh di Jianyi telah berubah menjadi Qi pedang. Apakah ini tubuh pedang spiritual unsur? Apakah dia akhirnya menggunakannya? Tampaknya Kaisar Jianyi telah menggunakan kekuatan penuhnya. Lu Ming bergumam. Lu Ming telah lama mengetahui bahwa Kaisar Jianyi telah menguasai keterampilan rahasia fisik yang mengerikan, tubuh pedang spiritual unsur. Bakat Kaisar Jianyi dalam ilmu pedang sungguh luar biasa, dan dengan kata kuno, pedang, dia mungkin telah mengolah tubuh pedang roh primordial ke tingkat yang mengagumkan. Lu Ming, matilah di bawah kekuatan penuhku. Pedang Kaisar mengeluarkan teriakan panjang dan melambaikan tangannya. Pedang batu di tangannya menebas dengan keras. Cahaya pedang besar yang panjangnya jutaan mil menebas ke arah Lu Ming. Cahaya pedang itu dapat dilihat dalam radius beberapa juta mil. Para favorit surga lainnya ketakutan setengah mati saat melihat cahaya pedang. Sungguh cahaya pedang yang mengerikan. Siapa yang melepaskannya? Mungkinkah itu adalah beberapa eksistensi yang mencapai alam dewa surgawi? Sungguh mengerikan. Bahkan dewa-dewa biasa pun tidak sekuat itu. Banyak orang berteriak kaget, wajah mereka pucat. Kemudian, mereka berlari sejauh mungkin, tidak berani mendekati area asal cahaya pedang itu. Bab 3489, benar-benar tak terkalahkan di antara mereka yang selevel. Saat di Jianyi menebas,
9 pedang dewa dengan atribut berbeda juga menyerang Lu Ming. Ekspresi Lu Ming serius. Dia mengaktifkan kekuatan di tubuhnya secara ekstrim. Kekuatan surgawi yang agung terus-menerus dimasukkan ke dalam berbagai teknik rahasia asal, memungkinkan mereka untuk melepaskan kekuatan terkuat mereka. Ledakan. Keduanya kembali beradu dan segala macam serangan saling silih berganti. Kali ini, langit retak dan retakan mengerikan muncul. Kekuatan mengerikan jatuh ke tanah, tetapi rune muncul di tanah, membentuk formasi besar yang memblokir semua serangan. Dunia ini telah dimodifikasi oleh orang-orang dari dinasti suci kekosongan besar dan dinasti suci Tianyi. Ada rune dan formasi di mana-mana, tetapi mereka takut diledakkan. Keduanya saling bertukar lusinan gerakan dalam sekejap. Ledakan. Lu Ming mundur dengan cepat. Luka pedang muncul di bahunya. Darah mengalir keluar dan bahunya hampir terpotong. Lu Ming, apakah ini kekuatan penuhmu? Kalau begitu, kau akan mati hari ini. Di Jianyi mengeluarkan raungan panjang. Kekuatan tempurnya sangat kuat. Sepasang sayap bahkan muncul di punggungnya. Sayapnya sepenuhnya dipadatkan oleh ki pedang, yang memungkinkannya bergerak dengan kecepatan yang luar biasa. Sayap pedang Ki mengepak dan pedang Kaisar Yi tampak berubah menjadi sinar cahaya pedang. Pedang itu membawa tekanan pedang yang mengerikan dan menyerang Lu Ming. Ledakan, ledakan, keduanya saling serang lagi. Kemudian, Lu Ming mundur dengan panik. Sungguh kuat, tubuh pedang roh asli Kaisar Jianyi mungkin telah dikultivasikan ke tingkat yang sangat mengerikan. Lu Ming punya sebuah pikiran dalam benaknya. Tampaknya aku bukan tandingan di Jianyi tanpa menggunakan tubuh dewa primordial. Lu Ming bergumam. Kekuatan di Jianyi benar-benar mengerikan. Ia bahkan lebih kuat dari Murongqius Hui, yang ditemuinya di alam roh surgawi purba. Ketika Lu Ming mengalahkan Murongqius Hui, kultivasinya hanya berada di tingkat ke-8 alam raja surgawi. Sekarang, kultivasi Lu Ming telah mencapai tingkat ke-9 dari alam raja dewa, setingkat dengan Di Jian. Dapat dikatakan bahwa dalam hal kultivasi, dia tidak lebih lemah dari para jenius top ini. Namun, Di Jianyi adalah orang pertama dalam sejarah yang melawannya sejauh ini. Tidak ada seorang pun yang berada pada level yang sama mampu bertarung melawan Lu Ming sejauh ini. Lu Ming, aku akan mengantarmu pergi. Suara dingin Di Jianyi terdengar. Pedang pertempuran menebas lagi, dan kekosongan bergetar seperti air. Apakah kau pikir hanya kau saja yang telah mengembangkan jurus rahasia konstitusi? Lu Ming berdiri di udara dan berkata dengan dingin. Pada saat ini, setetes darah dewa primordialnya diaktifkan dari hatinya dan meresap ke dalam tubuh Lu Ming. Mengaum, raungan naga yang memekakkan telinga keluar dari tubuh Lu Ming. Pada saat ini, Lu Ming dipenuhi dengan kekuatan tak terbatas. Darah surgawi asal telah diaktifkan. Asyik. Tombak dominasi bergetar hebat dan tersapu keluar. Tombak itu berubah menjadi cahaya tombak yang terang dan bertabrakan dengan serangan pedang Kaisar Yi. Berdebar. Kali ini, seluruh langit, dalam radius jutaan mil, bergetar hebat, bagaikan selembar kertas yang bergerak tertiup angin. Cahaya yang menyilaukan meledak dari titik tabrakan, seperti matahari. Lalu, satu sosok mundur ke belakang. Itu pedang Kaisar I. Kali ini, Di Jianyi lah yang mundur. Tubuh Lu Ming hanya bergoyang sedikit. Kamu masih punya kartu truf. Bagaimana mungkin? Kali ini, Di Jianyi benar-benar tidak tenang. Pupil matanya melebar dan dia meraung tak percaya. Lu Ming sebenarnya memiliki lebih banyak kartu truf daripada dirinya. Bagaimana ini mungkin? Dia belum pernah menghadapi situasi seperti itu sebelumnya. Apakah kamu masih punya kartu truf? Gunakan semuanya, bunuh. Lu Ming berteriak. Dia menginjak sepatu bot penghancur angin dan bergegas menuju Di Jianyi seperti aliran cahaya. Saya tidak percaya. Kaisar Jianyi berteriak dan juga menyerang Lu Ming. Keduanya sekali lagi terlibat dalam pertarungan sengit. Kali ini, mereka berdua benar-benar menggunakan kekuatan penuh mereka dan tidak menahan kartu truf apapun. Keduanya bertarung dengan sengit dan gila. Namun, Di Jianyi benar-benar tidak diuntungkan. Ia terus ditekan oleh Lu Ming dan terus mundur. Ia benar-benar kalah. Meskipun tubuh pedang roh primordialnya kuat, masih ada kesenjangan besar antara itu dan tubuh dewa primordial Lu Ming. Wah, Kaisar Jianyi terkena pancaran tombak itu dan tubuhnya hampir meledak. Banyak tulangnya patah. Dia mundur dan memuntahkan seteguk darah. Roda pedang surgawi. Pedang Kaisar meraung dan pedang batu di tangannya melesat keluar.
Pedang itu membentuk roda pedang dengan 9 pedang dewa lainnya yang memiliki atribut berbeda dan menekan Lu Ming. Kecepatan putaran roda pedang itu sangat mengejutkan, mampu menghancurkan segalanya. Dentang, Lu Ming mengayunkan tombak Dewa Tirani dan mencambuk roda pedang. Roda pedang itu bergetar hebat dan terlempar. Kaisar Jianyi, Anda akan kalah hari ini. Lu Ming berkata dengan dingin. Tombak Dewa Tirani terus melesat keluar. Kaisar Jianyi meraung dan mengendalikan roda pedang untuk memblokir dengan sekuat tenaga. Dentang, dentang, dentang. Getaran yang mengerikan terus terdengar. Dalam sekejap, Lu Ming telah melepaskan lebih dari 10 tembakan. Pada akhirnya, roda pedang itu tidak dapat menahannya dan meledak. 9 pedang dewa dengan atribut berbeda meledak dan menghilang. Retakan juga muncul pada pedang batu. Ledakan, Lu Ming mengayunkan pedangnya lagi dan mengenai pedang batu itu. Kali ini, pedang batu itu hancur. Kaisar Jianyi gemetar dan mundur dengan darah muncrat dari mulutnya. Lu Ming melangkah maju dan mengejar Kaisar Jianyi. Cahaya tombak itu berkobar seolah-olah akan menembus langit. Kaisar Jianyi terus bergerak, mencoba menghindar, tetapi dia terlalu lambat. Dia terkena pancaran tombak dan salah satu lengannya meledak. Di Jianyi meraung dan berhenti bertarung. Dia berubah menjadi cahaya pedang dan terbang menjauh. Dia akan melarikan diri. Di Jianyi merasa dipermalukan dan hatinya dipenuhi niat membunuh. Dia tidak pernah mengalami hal seperti itu dalam pertarungan antar sesamanya. Dia tidak pernah berpikir untuk melarikan diri dalam pertarungan antar sesama, tetapi kali ini, dia kalah. Dia kalah telak. Jika dia tidak lari, dia akan mati di sini. Dia harus pergi. Dia sangat yakin bahwa dia akan menjadi lebih kuat di masa depan dan membunuh Lu Ming. Jika kau ingin pergi, Ting Dewa saja. Tatapan mata Lu Ming dingin dan penuh dengan niat membunuh. Dia harus membunuh pedang kaisar. Orang ini sebelumnya telah menyelinap menyerangnya dalam upaya untuk merebut kata asal-usul kuno darinya. Karena mereka sudah menjadi musuh bebuyutan, dia tidak bisa dibiarkan hidup. Sebenarnya, Lu Ming bukanlah orang yang berpikiran sempit. Dia juga bukan orang yang tamak. Sekalipun ia bertemu dengan orang lain yang memiliki asal-muasal kata kuno itu, ia tidak akan mengambil inisiatif untuk merebutnya dari mereka. Jika orang lain bisa mendapatkannya, itu akan menjadi keberuntungannya. Akan tetapi, jika ada yang hendak membunuhnya dan mengambil asal-muasal kata kunonya, lain ceritanya. Lu Ming mengejar di Jianyi dengan kecepatan yang luar biasa. Dia terus menusuk dengan tombak dewa yang mendominasi dan langit dipenuhi dengan cahaya tombak yang terang. Kaisar Jianyi berubah menjadi cahaya pedang dan terus menghindar. Namun, dia terluka parah dan kecepatannya sangat terpengaruh. Dia tidak bisa menghindar sama sekali. Setelah menghindari lebih dari selusin gerakan, dia akhirnya terkena cahaya tombak lainnya. Tubuh bagian bawahnya meledak. Tentu saja, di level mereka sangat ulet. Meski begitu, Di Jianyi masih bisa berlari dengan kecepatan yang luar biasa. Bab 3490, Kejutan dari Guru Negara Putra Mahkota. Namun, tatapan mata Lu Ming dingin dan dia mengejar Di Jianyi. Langit awalnya ditutupi oleh serangga pemakan besi yang padat. Namun, pertempuran antara Lu Ming dan Di Jianyi terlalu intens. Ki yang mengerikan menyapu ke segala arah dan serangga pemakan besi yang tak terhitung jumlahnya tersapu ke dalam Ki dan berubah menjadi abu. Sekarang, langit kosong. Kecepatan Kaisar Jianyi sungguh menakjubkan. Dalam sekejap mata, ia telah terbang ribuan mil. Namun, Lu Ming bahkan lebih cepat. Teknik Peng Kun 9 langit dan sepatu bot pemusnah angin bekerja sama. Dia berubah menjadi aliran cahaya dan mendekati Di Jianyi dengan kecepatan tinggi. Dengan goyangan tombak Dewa Tirani, puluhan cahaya tombak menerobos kekosongan dan menyerang Di Jianyi, menghalangi semua rute pelariannya. Dengan suara keras, cahaya tombak lainnya mengenai tubuh Di Jianyi. Separuh tubuhnya yang tersisa meledak. Hanya kepalanya yang tersisa, dan kepalanya terbang ke depan. Dia masih belum menyerah dan terus berjuang. Keinginannya sangat kuat. Hal ini sangat mirip dengan Lu Ming. Mereka tidak akan menyerah sampai saat-saat terakhir. Mati. Lu Ming mendekat dengan cepat. Cahaya tombak seperti gunung menekan ke arah Di Jianyi. Ledakan, ledakan, ledakan. Cahaya tombak yang besar menutupi seluruh kepala Di Jianyi. Dia tidak punya cara untuk melarikan diri. Saat tombak itu jatuh, dia akan mati. Pada saat ini, alis mata Di Jianyi memancarkan cahaya terang.
Lu Ming melihat ada karakter, pedang, yang bersinar di antara kedua alisnya. Kemudian, cahaya pedang yang mengerikan meledak dari kata, pedang, dan menyapu langit. Cahaya itu sangat mengerikan dan menebas cahaya tombak Lu Ming, menyebabkannya bergetar hebat sebelum terpotong menjadi dua. Ekspresi Lu Ming berubah drastis saat dia mundur dengan panik. Dia baru bisa menstabilkan dirinya setelah mundur beberapa ribu mil. Ada luka pedang di dadanya. Luka itu begitu dalam hingga tulang-tulangnya bisa terlihat dan darah mengalir keluar. Memanfaatkan kesempatan ini, Kaisar Jianyi berubah menjadi cahaya pedang dan menghilang setelah beberapa kilatan. Menjijikkan. Lu Ming mengerutkan kening. Dia tidak menyangka bahwa di saat kritis seperti ini, kata kuno, Jian, justru akan melancarkan serangan yang begitu mengerikan dan memaksa Lu Ming mundur, sehingga di Jianyi bisa melarikan diri. Bagaimana mungkin kata asal-usul kuno milik orang lain bisa begitu kuat? Lu Ming bergumam dan sangat iri. Misalnya, meskipun ia memiliki dua karakter asal kuno, seperti karakter pertempuran, ia sepenuhnya pasif dan hanya dapat melepaskan kekuatan tempurnya beberapa kali lipat. Ia sendiri tidak pernah bergerak. Rumus kuantitasnya bahkan lebih dari itu. Kalimat ini didengar oleh rumus, ukuran, dan segera berteriak, "Anak kecil, apa maksudmu? Apakah kamu meremehkanku? Aku sangat marah. Biar ku beritahu, ada berbagai jenis asal-usul kata-kata kuno. Kata, pedang, terutama digunakan untuk menyerang. Kata ini memiliki kekuatan ofensif yang tak tertandingi, jadi wajar saja jika kata ini digunakan untuk menyerang. Sedangkan aku tipe pendukung. Aku bisa menyimpan kekuatan suci, tetapi bisakah kata-kata kuno asal lainnya? Aku bisa memurnikan energi untuk meningkatkan kecepatan kultivasimu, tetapi bisakah karakter kuno lainnya melakukan hal yang sama? Tanpa aku, bagaimana kemajuan kultivasimu bisa begitu cepat? Rumus, kuantitas, berteriak dengan tidak senang. Lu Ming terdiam. Dia segera mengakui kesalahannya. Kalau tidak, dia akan terganggu oleh pertengkaran tentang rumus, kuantitas. Namun sangat disayangkan Di Jianyi telah melarikan diri. Dia harus mengakui bahwa Di Jianyi sangat menakutkan. Dia adalah orang paling menakutkan yang pernah dia temui dalam hidupnya. Dia memiliki kekayaan yang besar dan kemajuannya pesat. Kekuatan tempurnya bahkan lebih mengejutkan, membuat Lu Ming cukup tertekan. Jika dia tidak mati hari ini, dia akan menjadi lebih menakutkan di masa depan dan akan menjadi lawan yang hebat bagi Lu Ming. Jika aku bisa mengalahkanmu hari ini, aku secara alami akan mengalahkanmu di masa depan. Lu Ming bergumam. Matanya dipenuhi dengan keyakinan. Jika dia bisa mengalahkan lawannya sekarang, dia pasti bisa mengalahkan lawannya di masa depan. Jarak di antara mereka hanya akan bertambah. Itulah kepercayaan dirinya. Ini adalah semacam kepercayaan diri yang tak terkalahkan. Kemudian, sosok Lu Ming melintas dan dia kembali ke puncak gunung. Kartu giok kemajuan masih ada di sana. Setelah pertempuran antara dia dan pedang kaisar, tidak ada seorang pun yang berani mendekati daerah ini. Lu Ming melambaikan tangannya dan menyimpan kartu giok kemajuan. Setelah menyimpan kartu giok kemajuan, Lu Ming menunggu dengan tenang. Total ada 16 kartu jade tingkat lanjut. Selama semuanya diambil, formasi dunia ini akan diaktifkan dan mengirimkannya keluar. Lu Ming tidak menunggu lama. Sekitar sehari kemudian, rune tiba-tiba muncul di langit. Kemudian, pilar cahaya menyelimuti Lu Ming. Ia merasakan tubuhnya bergoyang dan meninggalkan tempat itu. Saat berikutnya, ia muncul di udara. Dengan sapuan pandangannya, dia menyadari bahwa dia telah muncul di udara di atas alun-alun di ibu kota suci yang penuh ilusi. Di sekelilingnya, semakin banyak sosok muncul. Mereka semua adalah orang-orang kesayangan surga dari dinasti suci Taixu dan dinasti suci Tianyi. Namun, jumlah orang jauh lebih sedikit daripada saat mereka masuk. Jelas, banyak orang telah tewas dalam pertempuran itu. Pedang Kaisar 1. Mata Lu Ming berbinar dan dia melihat sosok Di Jianyi tidak jauh darinya. Pada saat ini, Kaisar Jianyi sebenarnya telah membentuk tubuh. Namun, wajahnya pucat dan auranya lemah. Dia sangat lemah. Dia juga melihat Lu Ming, dan matanya dipenuhi dengan niat membunuh yang dingin. Lu Ming juga menunjukkan niat membunuhnya. Dia benar-benar ingin menyerang ke depan dan membunuh Di Jianyi. Namun, itu jelas mustahil. Kaisar yang bijak, putra mahkota, dan yang lainnya semuanya ada di sini. Ide ini tidak realistis. Mengapa Lu Ming belum mati? Pada saat itu,
Putra mahkota dan guru negara menatap Lu Ming. Mereka sangat terkejut. Terutama guru negara, dia meraung dalam hatinya dan marah sekali. Lu Ming tidak mati. Bagaimana ini mungkin? Apakah Di Jianyi tidak menemukannya? Mereka tahu betul kekuatan Di Jianyi. Mereka yakin dengan kekuatan Di Jianyi, sudah pasti dia bisa membunuh Lu Ming. Dia tidak menyangka bahwa Lu Ming tidak mati. Kemudian, mereka melihat ke arah Di Jianyi dan mendapati auranya sangat lemah, seolah-olah dia telah terluka parah. Mungkinkah Lu Ming telah melukai Kaisar Jianyi? Jantung mereka bergetar, lalu mereka menggelengkan kepala dengan panik. Itu tidak mungkin. Kekuatan Di Jianyi benar-benar mengerikan. Meskipun dia berada di tingkat ke-9 dari alam Raja Surgawi, beberapa surga favorit alam Dewa Surgawi mungkin bukan lawannya. Mereka bahkan mengira bahwa di antara generasi muda dinasti suci kekosongan besar, tidak ada seorang pun yang dapat menjadi lawan Di Jianyi. Namun sekarang, Di Jianyi terluka. Bagaimana mungkin? Mungkinkah Di Jianyi sedang bernasib buruk dan bertemu dengan binatang buas dari alam dewa-dewa? Penasihat kekaisaran berpikir dalam hati. Di dunia yang baru saja dimasuki Lu Ming dan yang lainnya, ada banyak binatang buas yang sangat mengerikan. Tidak hanya ada binatang buas tingkat Raja Dewa, tetapi ada juga binatang buas tingkat Dewa. Meskipun jumlah binatang buas di alam dewa-dewa sedikit, tetapi masih ada beberapa. Jika seseorang tidak beruntung, mereka akan bertemu dengan satu. Sekarang, mereka hanya bisa menghibur diri dengan cara ini. Di Jianyi terluka karena ia bertemu dengan binatang buas alam dewa surgawi. Ia tidak ingin percaya bahwa ia dilukai oleh Lu Ming. Di Jianyi adalah orang yang sangat beruntung. Ia memiliki banyak keberuntungan dan kultivasinya meningkat pesat. Putra mahkota dan penasihat kekaisaran juga telah menghabiskan banyak sumber daya untuk membantu Di Jianyi berkultivasi. Bagaimana Lu Ming bisa berkembang secepat itu? Bab 3491, Rencana Putra Mahkota. Kerumunan itu menilai Lu Ming dan yang lainnya, masing-masing dengan pemikiran yang berbeda. Jumlah orangnya semakin sedikit, banyak yang menghilang. Memang, Lin Ke juga hilang. Tampaknya dia sudah meninggal di dalam. Dia kemungkinan besar dibunuh oleh orang-orang dari dinasti Suci Tianyi. Pasti, sayang sekali. Kesayangan surga di generasinya telah tumbang begitu saja. Banyak orang menghela nafas, sementara anggota keluarga Lin Ke menjadi pucat, merasa sulit untuk menerimanya. Ekspresi wajah sang putra mahkota sangat jelek. Lin Ke telah berpaling kepada putra mahkota. Dengan bakat seperti itu, dia pasti akan menjadi jenderal hebat di bawah putra mahkota di masa depan. Sayangnya, kematiannya merupakan kehilangan besar bagi putra mahkota. Siapapun yang memiliki token kemajuan, melangkah keluar dan mendarat di panggung pertarungan. Suara Kaisar Suci yang agung pun terdengar. Lalu, satu demi satu sosok melangkah keluar dan turun. Di tengah alun-alun di bawah, ada arena pertarungan besar. Satu demi satu sosok mendarat di ring pertarungan. Lu Ming juga bergerak dan mendarat di ring pertarungan. Orang-orang dari dinasti suci kehampaan besar bertempur bersama-sama sementara orang-orang dari dinasti suci Tianyi berdiri bersama-sama. Kedua belah pihak berjumlah 16 orang. Mata semua orang tertuju pada mereka berenam. 7 dari dinasti suci kehampaan besar dan 9 dari dinasti suci Tianyi. Hati banyak orang bergetar. Totalnya ada 16 orang. Dinasti suci kekosongan besar memiliki 7 orang, sedangkan dinasti suci Tianyi memiliki 9 orang. Orang-orang dari dinasti suci kekosongan besar memasang ekspresi jelek, sedangkan orang-orang dari dinasti suci Tianyi tampak sangat gembira. Mustahil. Orang yang paling terkejut adalah Kaisar Suci Kekosongan Besar. Dia berdiri tiba-tiba dan menatap seorang pemuda di langit. Dia meraung, "Hao Tianchen, bagaimana mungkin kamu tidak memiliki token kemajuan?" Kekosongan besar Kaisar Suci sedang menatap seorang pemuda berjubah ungu. Pemuda berjubah ungu ini bernama Hao Tianchen. Di dinasti suci kekosongan besar, hampir semua orang mengenalnya. Itu karena dia adalah pemimpin dari 9 bintang jenderal besar dan dikenal sebagai jenius nomor 1 di dinasti suci kekosongan besar. Dikatakan bahwa kultivasinya telah lama mencapai alam dewa surgawi dan kekuatannya tak terduga. Dengan kekuatannya, mendapatkan token kemajuan adalah hal yang sangat mudah. Sekarang, mengapa dia disingkirkan? Bukan hanya Kaisar Suci Kekosongan Besar saja,
tetapi juga orang-orang dari dinasti suci kekosongan besar dan bahkan dinasti suci Tianyi memandang Hao Tianchen dengan rasa ingin tahu. Wajah Hao Tianchen pucat, napasnya lemah, jelas dia terluka. Mungkinkah dia pernah bertarung dengan seseorang dan kalah? Yang mulia Kaisar Sage, maafkan saya. Sebelumnya saya kurang beruntung dan saya bertemu dengan binatang buas alam dewa yang sangat kuat. Saya terjerat oleh binatang buas itu dan bahkan terluka. Saya beruntung bisa lolos, jadi saya tidak punya waktu untuk merebut token kemajuan. Hao Tianchen menjelaskan tanpa daya. Jadi begitulah adanya. Banyak orang terkejut. Hao Tianchen tidak dikalahkan oleh orang lain, tetapi dia sangat tidak beruntung karena telah bertemu dengan binatang buas yang sangat menakutkan dan terluka karenanya. Hahaha, Saudara Jing, sepertinya kamu kurang beruntung. Sepertinya akulah yang memenangkan kompetisi ini. Kamu tidak akan mendapatkan bunga penyemangat jiwa. Kaisar Suci Tianyi tertawa. Brengsek. Kaisar Suci kekosongan besar mengepalkan tinjunya erat-erat dan ekspresinya sangat gelap. Hao Tianchen adalah kunci dari kompetisi ini. Sebagai favorit surga nomor 1 dari dinasti suci kekosongan besar, tersingkir di babak pertama akan berdampak besar pada hasil kompetisi. Dapat dikatakan bahwa tanpa Hao Tianchen, dinasti suci kekosongan besar akan kalah. Sialan, sialan, bagaimana ini bisa terjadi? Kekosongan besar Kaisar Suci meraung di dalam hatinya. Hao Tianchen adalah seorang jenius tak tertandingi yang diam-diam dibesarkan oleh keluarga kerajaan. Kaisar Suci kekosongan besar sangat mementingkan kompetisi ini dan menginvestasikan sejumlah besar sumber daya pada para jenius ini. Dia ingin memenangkan kompetisi ini dan mendapatkan bunga penyembuh jiwa. Selama dia memperoleh bunga pemelihara jiwa, dia akan mampu hidup selama setengah tahun bintang lagi. Dengan kurun waktu ini, semuanya akan mungkin terjadi. Dia bahkan mungkin mampu menerobos dan menyerbu ke alam berikutnya. Namun, tanpa bunga penyembuh jiwa, dia tidak akan bisa hidup lama. Dia tidak punya banyak waktu tersisa. Jika Hao Tianchen tersingkir, harapannya akan pupus. Ekspresi Kaisar Suci yang sangat hampa itu sangat buruk. Niat membunuh yang mengerikan menyebar ke segala arah. Langit dan bumi dipenuhi dengan tekanan yang mengerikan. Banyak orang berkeringat dingin dan hampir berlutut. Kekuatan Kaisar Suci kekosongan besar terlalu mengerikan. Saudara Jing, tenanglah. Dengan levelmu, tidak bisakah kau melihat kehidupan dan kematian di masa lalu? Kaisar Suci Tianyi mencibir. Dia jelas-jelas melontarkan komentar sarkastis. Semakin tinggi basis kultivasi dan status seseorang, semakin mereka tidak bisa melepaskan hidup dan mati. Kaisar Suci yang sangat hampa itu menarik napas dalam-dalam dan perlahan menenangkan diri. Kemudian, ia duduk. Kompetisi belum dimulai, jadi masih belum bisa dipastikan siapa yang akan menang. Kata Kaisar Suci dengan dingin. Benarkah begitu? Kaisar Suci Tianyi tersenyum lebar. Tak seorang pun menyadari bahwa putra mahkota mempunyai senyum puas di wajahnya. Semua ini tentu saja adalah perbuatannya. Tidak seorang pun tahu bahwa Hao Tianchen telah lama menyerah kepada putra mahkota. Kali ini, pemusnahan Hao Tianchen juga diatur oleh putra mahkota. Dia sengaja membiarkan Hao Tianchen disingkirkan. Itu adalah alasan untuk menghadapi binatang buas yang kuat. Dia tidak ingin dinasti suci kekosongan besar menang. Jika dinasti suci kekosongan besar menang, bukankah Kaisar Suci kekosongan besar akan hidup selama setengah tahun bintang lagi? Dia tidak bisa menunggu. Faktanya, bahkan jika Dijianyi dapat membunuh Lu Ming kali ini, dia tidak akan mengambil token kemajuan karena dia terlalu kuat. Segala sesuatunya sesuai dengan harapan sang putra mahkota. Satu-satunya orang yang tidak ia duga adalah Lu Ming. Sangat disayangkan Lu Ming tidak terbunuh oleh pedang kaisar. Namun, Lu Ming ini benar-benar memperoleh token kemajuan. Itu juga bagus. Mungkin dia bisa dibunuh oleh orang-orang dari dinasti Suci Tianyi saat dia bertarung dengan mereka. Putra mahkota tertawa dalam hatinya. Penasihat kekaisaran rupanya juga memikirkan hal ini, dan memperlihatkan ekspresi antisipasi. Haha, Hao Tianchen, kamu sudah tersingkir lebih dulu. Sayang sekali, aku ingin melawanmu kali ini, tetapi aku tidak menyangka kamu akan kalah lebih dulu. Sekarang kamu sudah kalah, hasil dari kompetisi ini sudah diputuskan. Di pihak dinasti Suci Tianyi, seorang pemuda tertawa. Dia berkulit perak dan berasal dari ras yang aneh. Dia juga jenius nomor 1 dari dinasti Suci Tianyi.
Dinasti Suci Tianyi dan Dinasti Suci Kehampaan Agung saling berdekatan. Kadang-kadang mereka saling bersaing, dan kadang-kadang mereka berdamai. Para favorit surga teratas dari kedua belah pihak secara alami saling mengenal. Hao Tianchen pernah bertarung dengan jenius nomor 1 dari Dinasti Suci Tianyi sebelumnya. Mereka telah bertarung sebanyak 3 kali, dan tidak ada satu pun yang menang. Kali ini, Hao Tianchen tersingkir lebih awal. Apakah ada orang di Dinasti Suci Kekosongan Besar yang bisa menandinginya? Hao Tianchen berpura-pura mencibir dan mundur tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Baiklah, para kandidat telah terpilih. Mari kita lanjut ke babak kedua. Pada saat ini, Kaisar Suci Tianyi berbicara, peraturan ronde kedua sederhana. Pertarungan 2 lawan 2, masing-masing pihak akan mengirim satu orang untuk bertarung. Pihak yang menang dapat memilih untuk beristirahat sejenak atau terus bertarung. Ini akan terus berlanjut hingga satu pihak benar-benar kalah.